Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Ini adalah video ketiga dari playlist BBMA Multi Time Frame. Untuk teman-teman yang masih baru banget di BBMA, mungkin kalian akan kesulitan ya dalam memahami materi dalam video ini. Tapi bagi kalian yang sudah pro, insya Allah bisa mengambil manfaat. Untuk yang masih pemula, saya sarankan mempelajari dulu playlist BBMA Basic level 1 yang ada di channel saya ini ya. Insya Allah tidak lama kok, nanti kalian kalau sudah memahami itu, silahkan mulai ke level 2 di BBMA Multi Time Frame di sini. Untuk BBMA Multi Time Frame ini kemungkinan nanti akan ada 5-7 video lah, mungkin 6 ya kalau nggak 5 nanti. Dan kalau sudah memahami level 1 dan level 2 ini, kalian udah ulang-ulang, udah benar-benar paham betul, insya Allah kalian sudah bisa entry di market dengan baik ya guys ya. Di sini saya juga membagikan analisa harian dan saya juga ikut entry ya guys ya. Di sini saya menunjukkan saya berapa profitnya dan semua yang saya entrykan di sini itu juga saya bahas di video-video analisa harian di sebelah sini. Oke? Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi pada episode 2 kali ini, maksud saya episode 3 ya, dalam playlist BBMA Multi Time Frame, kita akan belajar cara menvalidkan re-entry. Oke, cara menvalidkan re-entry menggunakan BBMA Multi Time Frame. Kita kemarin tahu bahwa dalam BBMA kita hanya boleh masuk di 3 hal ya guys ya. Satu, yaitu ekstrim. Yang kedua adalah MHV, dan yang ketiga adalah re-entry. Nah, re-entry ini dibagi dua, yaitu re-entry setelah CSAK dan juga setelah momentum. Saya singkat MMT ya. Nah, re-entry ini adalah setup yang sangat powerful, guys. Ini yang sangat saya rekomendasikan daripada MHV dan ekstrim. Kalau kalian masih baru di BBMA, kalian akan kesulitan dalam masuk di ekstrim ataupun masuk di MHV. Tapi kalau re-entry ini sangat kuat dan setupnya itu jarang salah, guys. Maksudnya kalau dibandingkan dengan MHV dan ekstrim, setup re-entry ini probabilitasnya tinggi, lebih tinggi. Jadi saya sarankan buat kalian yang masih sering loss di BBMA, ya, saya sarankan fokus saja ke satu model entry ini, yaitu satu setup yang namanya re-entry. Untuk MHV sama ekstrim itu nanti dulu. Atau kalian bisa pisahkan. Seperti saya itu saya memisahkan guys. Ada akun yang itu khusus untuk saya masuk di re-entry. Bahkan re-entry ini saya cabang lagi. Ada yang khusus untuk zone zero loss. Ada yang khusus untuk re-entry gold, golden setup ya. Terus diamond setup. Itu nanti kita akan dibahas di playlist A plus setup ya. Nanti akan ada playlist itu insya Allah. Intinya apa? Intinya saya sarankan kalian itu harus konsisten. Oke, kalau kalian menggunakan setup re-entry saja, itu sudah cukup guys untuk membuat kalian itu profitable. Kadang yang membuat kalian masih sering loss, belum konsisten untuk profit, itu adalah karena kalian mencampurkan semua ini. Semua setup ini dicampurkan dalam satu akun. Belum lagi kalian tuh mencampurkan H1, dicampurkan dengan H4, dicampurkan dengan H6 misalnya atau H8. Itu akan menambah lagi kerancuannya, guys. Ya. Jadi kalau saya itu khususnya di gold ya, karena saya suka trading gold, saya di gold itu hanya fokus di H4. Saya tidak main scalping, saya tidak main apa, pokoknya saya mainnya hanya di H4. Maksudnya main di H4 itu bukan berarti saya tidak melihat time frame lain. Saya melihat time frame H1 juga, sama biasanya M15, sama daily. Tapi ini hanya untuk mengkonfirmasikan setup atau sinyal yang ada di H4. Saya hanya fokus di H4. Ya, dan itu satu akun itu guys. Jadi saya nggak ada akun yang saya entry XAU, kemudian di USDJPY ada setup lagi nih, saya entry nggak ada guys. Kalau saya mau entry di USD saya akan membuat akun lagi khusus untuk USD Memang harus kayak gitu guys. Kenapa? Karena kalau nggak konsisten, kita tidak tahu sistem yang pas yang kita pakai di pair yang cocok, nanti akun kita itu akan sulit berkembang.
gitu ya. Oke, itu saran saya, itu terlalu melebar, tapi itu penting saya rasa, guys. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya cara memanfaatkan reentry. Cara memanfaatkan reentry ada dua, guys. Ya ini kalian terserah ya mau pakai yang mana. Maksud saya mungkin cara saya ini berbeda dengan cara mentor lain ya. Tapi yang jelas ini yang dipakai di BBMA dan saya sudah membuktikan bahwa ini bagus, guys. Cara pertama ini kita akan menggunakan yang agresif, guys. Maksudnya agresif di sini ini agak rawan ya, agak rawan. Tapi ini ada plusnya ya, keunggulannya dia bisa dapat entry lebih awal. Entry awal. Kalau yang kedua ini lebih ke santai ya. Ya, kita nulisnya santai saja lah. Karena yang kedua ini dia itu kita menunggu benar-benar valid re-entry-nya, guys. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya ya entry-nya agak telat. Tapi kelebihannya apa? Ini relatif lebih aman. Oke, di sini akan saya kasih gambaran dulu ya. Saya pisah di sini. Cara memvalidkan re-entry, ini judulnya ya. Cara memvalidkan re-entry yang agresif itu hanya satu, guys, caranya, yaitu menunggu ekstrim di time frame kedua atau ketiga. Atau time frame ketiga. Dan ingat, ekstrim kalau versi saya ya harus mendatar, guys. Yang mendatar apa? BB-nya. Harus BB mendatar. Oke, jika ada ekstrim yang BB-nya tidak mendatar, saya tidak akan ambil, guys. Saya tidak akan ambil karena bahaya, apalagi bermomentum ya. Karena sebenarnya saya akan gambar di mana? Mungkin saya gambar di sini dulu ya, nanti akan saya hapus. BB itu ketika dia mendatar, dia itu artinya sideway, guys. Kalau sideway, dia kemungkinan akan membuat pergerakan yang sangat besar, entah itu naik atau turun. Dan kalau ada ekstrim di sini, misalnya ada MA5 keluar, dalam keadaan BB mendatar, maka kemungkinan dia akan naik. Tapi kalau BB-nya itu mengembang, menurun gini, posisinya itu menurun, nah itu tuh dia sedang dalam downtrend, guys. Kalau dalam downtrend, ekstrimnya ini kurang valid ya. Kemungkinan dia cuma akan ke area TP wajib, kemudian lanjut momentum atau MHV. Nah itu susah, guys. Susah. MHV pun nanti kalau sudah MHV dia pasti akan mendatar gini BB-nya. Nah, itu dengan pengalaman ya guys ya. Nanti lama-lama kalian akan tahu mana ekstrim yang bagus, mana yang enggak gitu. Pokok intinya cara memvalidkan yang pertama, yang agresif, nanti akan kita kasih contoh guys. Yang agresif itu adalah menunggu ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga dan ekstrimnya itu harus BB mendata. Oke. Nah, kemudian kalian bisa entry di ekstrim itu. Cara entry-nya gimana? Kita menunggu candle reverse. Kemudian ada candle retest, kita entry di situ. Nanti akan kita kasih contoh ya. Tapi tetap patokannya adalah time frame pertama. Jadi time frame kedua atau time frame ketiga itu kita hanya untuk mencari entry yang lebih presisi, guys. Supaya entry-nya itu lebih presisi. Karena kalau kita menunggu di time frame acuan, misalnya tadi kan saya fokus di H4. Maka saya akan entry di ekstrim M15 atau ekstrim H1. Kalau kita menunggu setup yang ada di H4 itu terlalu lama, nanti kita akan ini guys, entry-nya itu agak telat. Kayak gitu ya. Nah, itu yang agresif. Yang ya namanya agresif jadi cukup agak beresiko ya. Agak beresiko. Terus kalau yang aman guys, yang memvalidkan re-entry, yang benar-benar aman itu adalah momentum di time frame ketiga. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Intinya guys, jika di time frame H4 misalnya ada re-entry, maka kalau kalian mau aman, kalian harus menunggu yang namanya momentum di time frame ketiga. Paham ya? Jadi kalau H4 ada re-entry buy misalnya, re-entry setelah momentum buy ada re-entry buy, maka kalian harus menunggu yang namanya momentum buy terbentuk di time frame ketiga dari H4 itu, yaitu M15. Itu cara yang aman. Oke, saya rasa paham ya. Kalau sudah paham, kita akan membahas contohnya, guys. Kita akan membahas contohnya. Kita akan mencari di gold ya. Atau mungkin kalian bosan ya dengan gold. Sebenarnya BBMA ini bisa digunakan di semua pair ya, guys ya. Kita akan coba mencari di pair lain lah ya. Kita akan coba cari dulu, guys. Coba di USD JPY ya, mungkin ya. Oke, guys. Kita akan coba mencontohkan dengan pair USD JPY ya. Kita sedang berada di USD JPY time frame H4.
Di sini akan saya jelaskan secara singkat ya. Di sini kita melihat adanya momentum. Oke, tapi momentum ini harus kita pastikan dulu apakah momentum ini valid atau tidak. Kalian ingat ya, di episode pertama kita sudah tahu cara memvalidkan momentum. Kenapa kok harus divalidkan? Karena momentum ini signal, guys. Kalau signalnya saja tidak valid, maka kita tidak bisa mengikutinya. Anggap saja ini belum ada ya candlenya kayak gini. Nah, kita kan harus memvalidkan dulu apakah momentum ini benar-benar valid. Untuk memvalidkannya, kita harus cek time frame di atasnya apakah terjadi CSAK atau tidak. Jika tidak, maka kita tidak perlu dan tidak harus mengikuti. Kalau saya malah nggak tak ikuti guys, udah nggak tak ikuti sinyalnya, walaupun ini ada signal momentum, saya nggak akan menunggu re-entry kalau ini tidak valid. Kita akan coba cek di time frame daily apakah ada CSAK di bagian yang kita tandai tadi. Oke, di sini bukan hanya CSAK, malah ada momentum, berarti bagus ya guys ya. Berarti bagus, karena kalau momentum udah pasti CSAK, ya kan? Karena ini pokoknya candle yang ini, dia kan close-nya di area sini, ya kan? Nah ini kan melewati semua MA dan juga melewati mid BB, jadi kita bisa sebut ini CSAK. Apalagi dia keluar dari top BB, maka dia sama kayak momentum, makanya bagus setupnya. Nah, saya melihat daily itu hanya untuk memastikan bahwa signal yaitu momentum, ingat ya momentum itu hanya signal bukan setup, kita akan masuk di setup bukan di signal. Berarti signal ini valid. Setelah itu kita akan menunggu re-entry di area MA5, MA10 low di sebelah sini. Nah, kapan kita entry-nya? Kalau kita menggunakan yang versi agresif, kita akan menunggu yang namanya ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Oke, jadi ini kan mulainya masuk ke area re-entry ini kan di candle yang ini. Ya kan? Dia mulai masuk ke area re-entry yang saya tandai dengan kotak ini. Oke, dan sampai 3 candle setelahnya, jadi ada 4 candle di sini, berarti kalau 4 candle, berarti 16 jam ya, selama hampir sehari, dia nggak kemana-mana guys. Itu makanya saya suka swing itu karena itu ya, selain signalnya bagus dan jarang ada manipulasi, terus juga kita itu santai gitu guys. Ya udah SL SL TP TP gitu loh. Jadi kita mainnya santai saja. Nah, di sini kita akan coba validkan. Ingat kalau kita pakai cara agresif terlebih dahulu adalah kita akan mencari ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Kita sudah tandai area re-entry-nya. Kita akan coba cek time frame kedua. Kalau itu tadi H4, maka time frame keduanya adalah H1. Kita akan coba lihat di area yang kita tandai tadi, apakah di H1 sudah terbentuk ekstrim atau belum. Selama di time frame kedua belum terbentuk ekstrim, maka ya kita nggak boleh entry guys, kecuali jika nanti time frame ketiga ada ekstrim. Nah, di sini kita bisa lihat di time frame ketiga, maksud saya time frame kedua, itu tidak ada ekstrim. Tidak ada ekstrim. Kalau kayak gini, walaupun tadi sudah masuk area re-entry setelah momentum, dan momentumnya itu kuat karena didukung CSAK di time frame atasnya, saya tidak akan masuk entry guys. Karena kalian bisa lihat, di sini tidak ada MA5 yang keluar dari low BB. Nggak ada guys, maka tidak ada ekstrim, maka saya nggak akan entry. Saya nggak akan entry, padahal ini candle 1 jam, ya kan? Jadi misalnya ya, ini kan ada beberapa jam nih guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin ada 16 jam ya kalau tadi kita lihat ya di time frame H4 ada 4 candle tadi. Jadi selama 16 jam tuh saya nggak akan entry guys. Saya akan hanya ngecek ya, mungkin ngecek, oh belum ada ekstrim, oh belum ada, ya udah saya nggak entry. Saya nggak entry. Kita main santai-santai saja guys, nggak usah buru-buru trading ini ya. Kalau buru-buru nanti biasanya malah loss. Nah, karena time frame kedua nggak ada, kita coba lihat di time frame ketiga. Apakah di time frame ketiga sudah terjadi ekstrim? Kalau di time frame ketiga terjadi ekstrim, maka kita bisa masuk. Karena ingat tadi cara memvalidkan yang agresif, yang pertama caranya adalah dengan mencari ekstrim di time frame kedua atau time frame ketiga. Oke, yes, oh di sini ya. Nah, di sini yang kita tandai tadi perseginya kita lihat apakah ada ekstrim. Nah, di sini ada ekstrim berkali-kali, guys. Ada ekstrim berkali-kali. Oke. Saya akan coba screenshot supaya jelasinnya enak. Nah, di sini guys, kalian bisa lihat ada yang namanya ekstrim di sebelah sini. Ya kan? Ada MA5 low yang keluar dari low BB. Nah, saya akan belum entry di situ. Kenapa? Karena BB-nya itu masih keadaan turun, ya kan? BB-nya kan ke sini, turun. Maksudnya BB-nya itu masih mengembang, guys. Belum kayak gini tuh, baru dia mendatar. Oke, berarti saya baru entry di ekstrim yang sebelah sini. Saya akan hapus supaya lebih bersih. Oke,
Jadi ekstrim yang di sini, ini BB-nya sudah mendatar, ya kan? Nah, ini cara entry di ekstrim, kalian ingat nggak? Kita menunggu yang namanya candle reverse. Candle reverse itu gimana? Ini kan ada candle merah, terus turun lagi merah. Kemudian tiba-tiba ada candle hijau di sini, berarti ini namanya candle reverse. Setelah ini close-nya kan di sini, kalian bisa entry di sini, candle retest. Setelah itu naik, turun lagi, turun lagi. Nah, kita minus tuh di situ, kita floating minus, floating minus. Tapi tidak akan saya close kecuali jika terkena SL. SL-nya apa? SL-nya itu CSAK di time frame pertama. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, setelah dia naik ke sini, dia turun lagi dan dia membentuk ekstrim lagi di sini. Di sini ada ekstrim lagi, yaitu MA5 low yang warna merah ini keluar dari low BB. Nah, saya akan menunggu candle reverse lagi. Nah, ini kan merah, merah, candle reverse-nya berarti yang mana? Yang hijau ini. Setelah candle ini close di area sini, saya akan entry. Nah, dia naik ya, naik. Oke, kita akan lihat di sini. Nah, setelah ekstrim kedua, ya, setelah ekstrim kedua di area sini yang ini candle reverse tadi, tiba-tiba dia naik sangat jauh. Tuh. Ya, jadi setelah terjadinya ekstrim di time frame ketiga, kita udah boleh masuk, guys. Walaupun ekstrim ini tidak berjalan satu kali, biasanya dia ekstrim sekali, naik dikit, ekstrim lagi. Selama dia belum terkena SL, maka saya tidak akan close, guys. Dan re-entry itu karena sudah ada ekstrim. Jadi kita tunggu saja entah SL atau TP. Nah, untuk SL-nya kita ingat bahwa SL-nya nanti ketika terjadi CSAK di time frame acuan. Time frame acuan kita kan H4. Ya kan re-entry di sini. Kalau nanti ada candlestick yang close melewati mid BB, ya, melewati mid BB misalnya close di sini, maka saya akan close, guys. Berarti itu adalah SL saya. Dan TP-nya di mana? Kalian ingat gak? Kemarin di episode kedua kita telah membahas destinasi dari setiap signal dan setup. Nah, setup re-entry, destinasi pertama adalah area top BB di area sini. Kalau dia buat momentum yang baru, maka kita bisa hold. Tapi nanti jika terjadi MHV seperti ini, maka kita bisa close. Karena kalau kayak gini biasanya di time frame H1 itu ada ekstrim atau MHV. Nanti itu cara lain, guys, untuk kita memvalidkan MHV, memvalidkan ekstrim seperti itu. Intinya ini setup ini berhasil dengan menggunakan kaidah pertama, yaitu menunggu ekstrim di time frame kedua atau ketiga. Kebetulan yang ini tadi adanya di time frame ketiga. Tapi saya lebih suka kalau yang ada ekstrim itu di time frame kedua, guys. Saya lebih suka itu karena kalau time frame kedua belum ada ekstrim itu biasanya dia cuma buat CSAK, re-entry lalu terjun lagi. Bahaya. Nah, kita akan coba mengaplikasikan ini menggunakan metode yang ketiga. Metode yang ketiga, maksud saya metode yang kedua ya, yang tadi adalah re-entry akan valid apabila ada momentum di time frame ketiga. Itu lebih aman, guys. Jadi jika ini re-entry pertama, ya, re-entry pertama, maksudnya di time frame pertama yaitu H4, kita akan langsung ke time frame ketiga. Time frame ketiganya yaitu M15. Di situ kita menunggu apa? Kita menunggu yang namanya momentum buy, karena di H4 tadi yaitu time frame acuan kita itu sedang membuat re-entry buy. Maka kita entry-nya untuk memvalidkan re-entry itu kita menunggu yang namanya momentum buy di time frame M15. Oke? Kita akan coba lihat dulu di mana tadi, guys. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, ingat ya di sini. Oke. Sebentar. Oke, seperti ini saya kira cantik ya. Sebentar. Nah, tadi kalau pakai yang cara agresif, guys, kita kan akan entry di sini kan? Di sini, ya kan? Memang kurang aman. Kenapa? Karena setelah dia naik, dia turun lagi, guys. Dia turun, kita floating nih di sini. Ya, dia membuat ekstrim lagi. Karena memang belum valid ya, belum valid 100%. Validnya itu ketika sudah ada momentum. Momentumnya di mana? Momentumnya di candle yang ini. Ini ada gap ya, karena penutupan minggu biasanya ini. Nah, di sini kan ada candle close yang di sini kan close-nya. Kalau yang candle hijau ini berarti dia membuat momentum. Nah, setelah terjadi momentum itu kita baru bisa entry. Kita bisa langsung entry atau kita menunggu re-entry momentum di sebelah sini. Ya, karena ini M15. Jadi M15 ini valid, maksudnya momentum di M15 ya. Momentum di sebelah sini ini saya singkat MMT, ini memvalidkan re-entry yang ada di H4 tadi. Kenapa? Karena M15 merupakan time frame ketiga dari H4 tadi.
ya. Nah, ketika time frame ketiga ada momentum, maka re-entry tadi sudah valid. Terkait mau turun lagi, naik lagi, turun lagi, itu terserah, pokoknya re-entry-nya sudah valid. Biasanya memang setelah valid dia akan mengambil re-entry dulu, sideways dulu, baru boom naik. Nah, itulah kuncinya, sabar, guys. Ya, harus sabar. Jadi market itu enggak kok naik, 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 naik. Enggak, guys. Sekarang naik, sideways dulu lama, baru naik lagi. Sideways dulu lama, turun. Sideways dulu lama, naik gitu. Enggak kok gini, gini, gini terus, enggak, guys. Makanya kita harus sabar ya. Masa baru floating dikit udah di close, baru profit dikit udah di close. Ya, gimana? Nah, itu solusinya biasanya kalian itu masalahnya karena lotnya kebesaran, guys. Makanya lotnya itu diukur dulu ya. Santai-santai saja guys, main di trading ini santai-santai saja. Biasanya kalau saya enter itu saya ukur dulu guys slotnya. Misalnya saya entry di area sini ya. Kemudian SL-nya kan mungkin di area sini kan. Ya saya hitung dulu kalau saya SL nanti kenanya berapa. Misalkan saya siap rugi $50. Ya udah saya entry di sini, saya berapa lot yang ruginya nanti $50. TP-nya di mana? TP-nya biasanya akan jauh, guys. Kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya, guys ya. Saya rasa sudah cukup ya. Kalau kalian belum jelas, nanti bisa tanyakan saja di kolom komentar ya, guys ya. Intinya begitu. Kalian juga jangan melupakan yang ini ya, guys ya. Destinasi itu penting banget, guys, untuk kalian melihat kapan bisa TP, kapan SL ya. Misalnya di re-entry tujuan pertama itu top BB. Kalau dia buat momentum, kalian bisa hot lagi. Kalau ada MHV baru kalian yang namanya close dan sebagainya itu ya, guys ya. Oke, kalian kalau untuk ini pengen mengulang pelajaran itu, kalian bisa ke episode 2 kemarin ya, guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu, akhirul kalam. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.